Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini lanjut lagi ke part 8 sumatif akhir tahun untuk kelas 7. Mari kita mulai. Perhatikan gambar berikut. Jadi luas pada gambar tersebut adalah titik-titik. Mari kita mulai menganalisis soal ini. Kalau misalkan soal gambar, kalian harus melihat bentuk keseluruhannya. Walaupun nantinya di sini ada segitiga gitu ya. Bisa kelihatan segitiga. Oke, ini kelihatan segitiga ya. Tetapi kalau bentuk awal mulanya itu kan merupakan sebuah persegi panjang ya. Nah, coba kita menggunakan garis bantu ini sebagai pembantu nantinya untuk segitiganya. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, ini kan ada 5 cm ya. Di sini ada 12. Kalau kurangnya itu kan berarti 12 dikurang 5 cm karena garis merah ini merupakan kurangnya dari 12 cm. Makanya kenapa 12 cm dikurang 5 cm. Berapa hasilnya? Yaitu 7 cm gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan untuk rumus luas daerah itu kan kita lihat di sini ada yang namanya luas persegi panjang. Kalau misalkan kita kurangkan dengan luas segitiga, maka yang terdapat tinggal sisa yang seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Diketahui panjangnya itu 12 cm ya ini. Dan lebarnya itu adalah 6 cm. Nah, untuk alas segitiganya itu kan bentuknya segitiga ya. Di sini 4 cm dan tingginya yaitu 7 cm. Nah, sekarang ditanyakan luas daerahnya. Berapa sih luas daerahnya gitu ya? Maka kita jawab. Satu, yang pertama adalah kita akan mencari luas segitiganya terlebih dahulu. Yang dimana luas segitiga itu merupakan rumusnya setengah kali alas kali tinggi ya. Jadi tinggal kita input saja. Si alasnya 4 dan tingginya itu adalah 7 gitu ya. Maka luas segitiga adalah 4 masih bisa dibagi dengan 2 ya. Maka kenapa hasilnya itu 2. 2 dikali 7 itu sama dengan 14. Jadi luas segitiga itu adalah 14 cm persegi. Nah, sekarang kita akan mencari yang namanya luas persegi panjang. Yang pertama, untuk luas persegi panjang itu kan rumusnya panjang dikali dengan lebar ya. Maka 12, panjangnya 12, lebarnya 6. Jadi sama dengan 72. Nah, berarti kalau kita udah dapat luas persegi panjang sama luas segitiga, berarti kita hanya mencari luas daerah yaitu dengan cara mengkurangkannya. 72 dikurang 14 yaitu 58. Nah, jadi luas daerah pada gambar adalah 58 cm persegi. Jadi seperti ini ya. Kalau misalkan kalian nulis tidak ada perseginya, itu salah ya. Karena luas itu menyangkut dengan yang namanya persegi gitu ya. Oke, jangan lupa nulis satuannya yang baik. Dan selanjutnya kita ke nomor 27 gitu ya. Sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek pada pukul 16.50 adalah. Oke, kita lihat dulu rumusnya untuk mencari sudut terkecil. Jadi 360 derajat ya. Karena lingkaran itu seperti jam ya, 360 derajat, maka dikurang jarum pendek ditambah dengan jarum panjang. Kalian lihat aja ya, di jam kalian ada jarum pendek dan juga jarum yang panjang. Nah, maka untuk satu putaran jarum jam pendek itu khususnya yang jam ya, karena di sini 12 jam, maka satu jamnya itu sama dengan 360 derajat dibagi dengan 12 jam ya. Kalian lihat aja 12 jam di jam kalian, nggak buka ada yang 13 jam ya. Sama dengan 30 derajat. Nah, sekarang bagaimana kalau satu putaran jarum jam itu sama dengan 1 jam, sama dengan 60 menit. Maka 1 menitnya itu kita bagi dengan 360 dibagi dengan 60 itu sama dengan 6 derajat. Nah, sekarang kita melihat nih ke jarum pendeknya. Jarum pendeknya kan di kalian itu kalau 16.50 berarti 16 jam ditambah 50 menit kan. Maka 16 jam ditambah dengan, kita rubah dulu nih dari menit ke jam ya kan. 1 menit itu 60, 1 per 60 jam. Makanya kenapa kalau 50 menit jadi 50 per 60 jam. Jadi sama dengan tadi jam itu kan 30 derajat ya. Maka 16 kali 30 ditambah 50 per 60 dikali dengan 30 derajat ya. Jadi sama dengan 480 derajat tambah 25 derajat. Jadi sama dengan 505 derajat. Sekarang kita lanjut lagi ke jarum yang panjang. Jarum yang panjang kan itu akan menunjukkan menitnya ya. Kalau kalian lihat jam, maka jarum panjang sama dengan 50 menit. Nah, untuk 50 menit gitu ya dikali dengan 6 nih, 6. Jadi sama dengan 300 derajat. Nah, masih belum selesai.
Maka sudut terkecilnya baru kita masukkan ya, jarum pendeknya berapa? Nih tadi 505 derajat dan jarum panjangnya itu 300 derajat. Maka 360 derajat sama dengan 505 derajat tambah 300 derajat. Jadi hasilnya adalah 360 derajat dikurang 205 derajat ya, sama dengan 155 derajat. Nah, jadi dia adalah 155 derajat. Nah, untuk selanjutnya 28 perbandingan antara dua sudut berpenyiku. Penyiku itu kan kayak seperti ini ya. Maaf nih, seperti ini sudut penyiku. Ini sudut penyiku seperti ini. Yang lurus ya, yang kayak L, itu namanya sudut berpenyiku. Kalau kalian hitung dibusur kan 90 derajat ya. Maka selisih kedua sudutnya adalah, misalkan salah satu sudutnya, karena di sini ada bacaan kedua, maka kita anggap aja si sudut A ini sama dengan 2/5B. Maka sudut A ditambah sudut B itu sama dengan 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena dia penyiku gitu ya. Sekarang untuk mencari besar sudut B, kita substitusikan aja yang si A sama dengan 2/5B. Si A-nya ini kita ganti menjadi 2/5B gitu ya. Jadi 2/5B sama dengan tambah 1B ya, maaf, 1B ini. Kenapa 1B? Ya, yang namanya variabel, kalau misalkan kita ingat lagi ke aljabar, 1 dikali huruf, itu dia akan menjadi huruf itu, satunya hilang gitu ya. Tetapi ini juga bisa dibalik, bagaimana jika huruf saja, itu misalkan C, maka itu bisa dirubah menjadi 1C gitu ya. Jadi 2/5B ditambah, nah, kan kalau 5/5 ini kan itu sama dengan 1 ya, maka ini bisa kita pecah nih. 1 dikali 5 itu menjadi 5. Sekarang yang untuk atasnya, 1 dikali 5 menjadi 5 juga, maka sama dengan 90 derajat ya. Jadi karena berhubung ini variabelnya sama, maka kita keluarkan si B-nya gitu ya. Jadi tinggal pernya saja yang dijumlahkan, jadi 2/5 ditambah 5/5. Jadi sama dengan 7/5B. Sama dengan B-nya 90 dibagi 7/5. Kenapa dibagi? Karena 7/5 ini dikali dengan B. Kalau dia pindah ruas, itu maka menjadi yang awalnya dikali menjadi dibagi. Nah, sekarang B sama dengan 90 dikali 5/7. Nah, ini kenapa? Karena yang awalnya penyebut menjadi pembilang ya, dibalik gitu. Nah, selanjutnya B sama dengan 90 dikali 5/7. Jadi jawabannya adalah B 450 dibagi dengan 7. Jadi B sama dengan 64,28. Nah, sekarang berarti kita dapat besar sudut B-nya adalah 64,28 derajat. Sekarang kita akan mencari besar sudut A gitu ya. Sudut A ditambah sudut B, kita menggunakan yang ini gitu ya, sama dengan 90 derajat. Tinggal kita masukkan saja yang B-nya 64,28 derajatnya ke sini. Maka setelah itu si 64-nya itu pindah ruas, yang awalnya negatif, yang awalnya positif ya, maaf. Pindah ruas menjadi negatif karena lawannya. Jadi A-nya itu adalah 25,72. Jadi kita dapatlah si A-nya ini 25,72 derajat. Nah, sekarang karena di soal ini merupakan selisih, yang namanya selisih kan pengurangan ya. Jadi selisih sudut B ditambah dengan sudut A adalah titik. Sebenarnya ini nggak masalah maupun sudut A ditambah dan sudut B. Yang terpenting yang paling depan ini merupakan sudut yang paling besar dibandingkan dengan sudut yang paling belakang untuk selisih ya. Maka sudut B sama dengan dikurang dengan sudut A sama dengan 64 dikurang 28 dikurang 25,72. Maka hasilnya adalah 38,56. Jadi kita tulis di sini 38,56 derajat. Begitulah jawaban untuk nomor 28. Sekarang ke 29. Di 29 mengambil data dengan cara berkomunikasi cara langsung disebut dengan titik-titik. Oke, ada 3 cara dalam mengambil data gitu ya. Yang pertama adalah wawancara, adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab cara lisan atau berkomunikasi yang berlangsung satu arah. Nah, di sini ada ya berkomunikasi jelas lah sebenarnya ya. Jawabannya adalah wawancara, tetapi kita harus tahu terlebih dahulu beberapa cara pengambilan data lain. Seperti kuesioner, yaitu seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis ya. Dia memberikan pertanyaan atau pernyataan. Untuk pengamatan adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi. Jadi ini mencatat informasi. Nah, dari ketiga itu jelas di sini adalah wawancara. Kenapa? Karena ada berkomunikasi.
Oke, selanjutnya untuk nomor 10, diagram ini menyajikan data banyak pengendara sepeda motor per tahun. Kenaikan pengguna motor terbesar dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebanyak titik-titik. Oke, di sini bisa kita lihat ya, ini 2 juta. Tapi nggak usah lah, kita hanya nantinya dengan tahunnya aja gitu ya. Ini bisa kita lihat kalau dari gambar gitu ya. Nanti kalau misalkan di sini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti 5 ya, karena di sini itu nanti adalah 1,9 juta gitu ya. 1.900.000, 1.900.000, 1,9 ya. 1,9 juta. Ini nanti akan kita lihat lagi 1,9, ini 9 ya. Yang di atasnya itu adalah 3,356, 3,57, 3,58. Oke, berarti di atasnya 3,58. Nah, oke. Ini 1,59. Jadi 3,58 dikurang 1,9. 3,58 dikurang 1,9 berapa jawabannya? Ini jadi 9 gitu ya. Ini coret jadi 4, minjem 1 ke depan jadi 9 juga gitu ya. Nah, jadi 9. Ini tinggal 2 gitu. Jadi tinggal 1. Maka 1 juta ya 990 juta. Oke, ini mungkin tulisannya agak jelek ya, nggak apa. Seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.